Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, masih dalam babun nikah. Babun nikah yang saya sampaikan sekarang yaitu masalah laki-laki yang punya keinginan yang sangat kuat, punya tekad yang sangat kuat untuk mengawini, untuk menikahi perempuan. Terlebih dahulu dia dianjurkan untuk melihatnya dengan tujuan biar di kemudian hari dia tidak merasa menyesal. Sebelum saya membacakan Fathul Mu'in, terlebih dahulu saya menyampaikan sebuah nazam atau syairan bahasa kita. Nazam Zubat dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yurid min nikaha nadhara wajhan wa kaffan batinan wa zahira. Syekh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i menyampaikan dalam Nazam Zubat, wa man dan barang siapa yurid yang punya keinginan min nikah untuk mengawini wanita, bertujuan untuk menikahi wanita, maka nadhara, maka dianjurkan untuk melihatnya wajahan bagian wajah, wakafan dan juga melihat telapaknya, dohiran wa batinan, bagian dohir dan juga bagian batin, bagian luar dan bagian dalam. Sekarang dalam Fathul Mu'in, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah dan hukumnya sunnah. Wa sunnah dan hukumnya sunnah, nadru kullin, melihat masing-masing minaz zaujani, dari calon, dari masing-masing calon suami istri. Nadru kullin, dari masing-masing calon, minaz zaujani, calon suami istri. Ba'dal azmi, setelah laki-laki tadi punya tekad yang sangat kuat, punya keinginan yang sangat bulat, keinginan ala nikahi, untuk menikahinya, ala nikahi, untuk menikahinya, wa qablal khitbah, dan sebelum dia menkhitbah atau melamarnya, wa qablal khitbah, dan sebelum dia khitbah atau melamarnya. Jadi masing-masing dari calon mempelai putra dan calon mempelai putri ini dianjurkan untuk melihat. Yang laki-laki melihat perempuannya, melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Yang perempuan juga sama, melihat wajah laki-laki tadi, biar di kemudian hari tidak merasa kecewa. Oh iya, laki-laki ini orangnya cakep, orangnya ganteng umpamanya. Oh iya, perempuan ini ternyata orangnya cantik. Di sini dijelaskan dalam kitab tarsihnya, wa illam yu'dhinlah fi, walaupun wanita itu tidak memberi izin. Jadi melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi umpamanya, walaupun tidak memberi izin atau tidak mengizini. Au khifa minhul fitnah, dan walaupun dengan catatan memang tidak terjadi fitnah. Au khifa minhul fitnah, dan walaupun akan terjadi fitnah atau dikhawatirkan fitnah, tetap dianjurkan. Akan tetapi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj, walakin al-aula an yakuna bi idniha khurujun min khilafil Imam Malik fa innahu yaqul bi hurmatihi bi ghairi inniha mughni. Dijelaskan dalam kitab ini, akan tetapi alangkah baiknya harus minta izin terlebih dahulu kepada wanita itu. Kenapa? Karena keluar dari perbedaan ulama, karena Imam Malik mengatakan kalau memang wanita itu tidak memberi izin, maka hukum laki-laki melihat wanita itu hukumnya haram kalau memang tidak memberi izin. Oleh karena itu di sini dikomentari alangkah baiknya minta izin terlebih dahulu.
Selanjutnya wa qablal khitbah, dan memang sebelum khitbah. Oleh karena itu kalau setelah khitbah, setelah melamar fala yusannu, maka hukumnya tidak sunnah. Beda halnya ada sebuah pendapat yang terdapat dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Haitsu qala zahiru kalamihim, ulama mengatakan baqa'un nadmin nadhar, hukumnya tetap sunnah. Wa in khotobah, walaupun laki-laki itu sudah menghibah. Jadi walaupun sudah menghibah hukumnya tetap sunnah. Ini dikomentari dalam kitab tarsyikhnya. Terus al-akhar melihat pada yang lain. Jadi masing-masing yang laki-laki melihat pada yang perempuan, dan juga yang perempuan melihat laki-laki, tapi dengan catatan ghairu auratin, bukan auratnya yang dilihat. Kalau auratnya itu hukumnya tidak boleh. Aurat itu muqarraratin, yang telah ditetapkan fi syurutis sholati, dalam bab tentang beberapa syarat sahnya sholat. Jadi batasan-batasan aurat ini sudah dijelaskan di depan tentang bab beberapa syarat sahnya sholat. Oleh karena itu fayanduru, maka laki-laki itu melihat minal hurrati, pada wanita yang merdeka, bukan budak maksudnya, melihat wajahnya. Jadi laki-laki itu melihat wajahnya wanita yang dia ingin nikahi, dengan tujuan liya'rifa, supaya laki-laki itu ngerti, supaya tahu jamalaha, bahwa wanita itu cantik, biar di kemudian hari tidak menyesal. Wa kaffaiha, dan juga laki-laki tadi dianjurkan melihat kedua telapak tangannya, zahran wa batnan, baik bagian luar maupun bagian dalam, baik bagian zahir maupun bagian batin, dengan tujuan liya'rifa, supaya laki-laki itu tahu atau ngerti khusubatah badaniha, bahwa tubuhnya wanita itu halus atau mulus. Jadi kalau dua telapak tangan ini sudah mulus, menunjukkan anggota-anggota yang lain, anggota tubuhnya juga mulus. Kenapa? Karena yang digunakan untuk membawa benda-benda berat umpamanya, untuk memindah, untuk membawa sesuatu itu dengan kedua telapak. Oleh karena itu kalau memang ini mulus, halus, maka menunjukkan anggota tubuh wanita itu halus. Wa mimman, dan melihat kepada wanita biharikun, yang wanita itu budak. Sebaliknya tadi, maka ma'ada bainas surrah war rubbah, yaitu auratnya atau tubuhnya, ada ma bainas surrah war rubbah, yang selain anggota tubuh yang antara busar dan lutut. Jadi yang lain gak apa-apa dilihat, kecuali yang berada di antara busar dan lutut. Wahuma yandurani minhu, melihatnya. Jadi ini sama dengan laki-laki. Kalau yang laki-laki ini melihat perempuan yang budak, maka yang dilihat itu adalah tubuh yang selain daripada anggota antara busar dan lutut. Begitu juga budak. Budak ini melihat laki-laki tadi sama auratnya, yaitu adalah anggota yang selain daripada antara busar dan lutut. Wala budda, dan wajib fi hilin nazar, dalam bolehnya melihat. Wajib pertama, ini catatan, laki-laki itu diperkenankan atau diperbolehkan melihat wanita itu dengan catatan pertama, min tayakuni khuluwiha min nikah, harus diyakini bahwa perempuan itu tidak ada ikatan, hubungan akad nikah dengan laki-laki lain. Dalam artian wanita ini bukan istrinya orang lain. Lah nggak boleh. Kalau dia ada ikatan pasangan suami istri dengan laki-laki lain, maka dia laki-laki ini tidak boleh melihatnya. Yang kedua wa'iddatin, dan juga harus yakin kalau memang wanita ini sudah dicerai dan sudah melaksanakan iddahnya. Jadi saya ulangi lagi,
kalau memang wanita ini mantan istri orang lain, harus diyakini bahwa dia sudah melaksanakan atau sudah selesai masa iddahnya. Jadi harus diyakini. Berapa masa iddahnya? Masa iddahnya itu tiga sucian, salah satu quru. Bedanya kalau iddatul wafat 4 bulan 10 hari. Yang ketiga catatannya wa an la yaghliba ala dhanni annahu la yujab. Nah, dia yang laki-laki ini punya praduga sangat kuat bahwa lamarannya mesti diterima. Saya ulangi lagi, laki-laki ini punya praduga yang sangat kuat bahwa lamarannya akan diterima oleh wanita dan calon mertuanya. Oleh karena itu dianjurkan untuk melihatnya. Lah sekarang wanudiba ini bagi laki-laki yang sulit untuk melihatnya, bagaimana ya? Cara ketemuan, cara melihatnya bagaimana? Wanudiba hukumnya sunnah liman bagi seseorang la yatayasaru yang tidak mudah lahu baginya an-nazar melihat. Untuk melihat muka dan melihat kedua telapak tangan wanita ini sangat sulit. Bagaimana caranya? Maka dalam fikih diajarkan laki-laki ini dianjurkan untuk an yursilah nahwa mru'atin, yaitu kalau zaman dulu irsal itu ngirim surat, kalau sekarang yaitu minta tolong dengan cara lewat via WA, via SMS atau telepon, minta tolong kepada wanita lain, minta tolong kepada wanita lain atau keluarganya atau kerabatnya atau teman akrabnya wanita ini, minta tolong untuk litata'amalaha wa tasifaha lahu, untuk menyifati, menjelaskan tentang karakter wanita ini, orangnya bagaimana, cantik apa tidak, dijelaskan. Mbak, saya minta tolong Mbak, itu kan Hindu itu kan termasuk teman akrabmu atau mungkin termasuk tetanggamu Mbak, jadi saya minta tolong kira-kira Hindu itu orangnya bagaimana, karena saya sering mendengar nama Hindun tapi saya tidak pernah tahu langsung mukanya Hindun dan juga tidak pernah tahu langsung tentang kedua telapak tangannya, apalagi karakternya. Jadi kira-kira anaknya bagaimana? Oh, orangnya cantik, anaknya berakhlakul karimah, sopan santun, solehah dan yang lainnya umpamanya. Jadi minta tolong kepada wanita lain, entah dia karena ada hubungan persaudaraan, kerabat, tetangga atau teman akrab. Terus selanjutnya wa kharaja, dan keluar bin nadhar dengan kata-kata nadhar di atas dijelaskan laki-laki yang punya tekad kuat untuk menikahi perempuan itu dianjurkan untuk melihatnya. Lah sekarang keluar dengan kata-kata an-nadhar melihat, yaitu al-massuh, yaitu menyentuh. Fayahrumu, maka hukumnya haram. Jadi nggak boleh kalau sampai bersentuhan. Bolehnya itu cuman hanya sebatas melihat saja, tidak sampai bersentuhan. Kalau sampai bersentuhan maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena illa hajat alaihi, karena sementara ini masih belum tahap kondisi hajat atau kebutuhan. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas atau penjelasan kurang memuaskan atau kurang paham atau mungkin beda pendapat, silahkan dikomentari dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.